Halo, perkenalkan nama saya Tasya Sariwating dengan NPM 12 15 52 01 22 01 12, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku, mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Menurut Elias M. Awad, komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Selain itu, komputer juga merupakan sebuah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas, di antaranya adalah menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Urutan proses kerja dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, input, yaitu media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Beberapa hardware yang berfungsi sebagai input antara lain keyboard, mouse, joystick, tombol start dan reset yang ada di front panel CPU, tombol eject pada CD atau DVD ROM, webcam. Yang kedua, proses, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output. Proses ini berperan penting dalam sistem komputer. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh mainboard, di mana di mainboard ini sudah termasuk di dalamnya prosesor yang berfungsi untuk mengolah data yang terletak di dalam CPU. Yang ketiga, output, yaitu media keluaran, di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut. Beberapa hardware yang dikategorikan sebagai output adalah sebagai berikut: monitor, speaker, headset, printer, scanner, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, sebuah sistem komputer terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama CPU, yang kedua memori, terdiri dari memori program dan memori data, dan yang ketiga perangkat input atau output. Sistem komputer ini baru akan bekerja apabila ada program komputer yang berisi instruksi yang memerintahkan CPU. Secara lebih rinci, cara kerja komputer dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Yang pertama, peralatan input, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Yang kedua, perantara input atau output. Untuk melakukan hubungan piranti di luar sistem, komputer membutuhkan perantara input atau output. Perantara input atau output sebagai jembatan penghubung antara mikrokomputer dengan piranti di luar sistem dapat menerima data dari mikrokomputer dan dapat pula memberi data ke mikrokomputer. Yang ketiga, prosesor atau CPU, merupakan bagian fungsional yang utama dari sebuah sistem komputer atau sebagai otak dari sebuah komputer. Di dalam CPU inilah semua kerja komputer dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan CPU adalah membaca, mengkodekan dan mengeksekusi instruksi program, mengirim data ke memori, serta ke bagian input atau output, merespons interupsi dari luar. Prosesor sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, kontrol unit, merupakan bagian utama dari sebuah prosesor yang bertugas untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device,
sampai output device. Yang kedua, aritmatika dan logika, yang merupakan bagian dari prosesor yang memiliki tugas khusus untuk mengolah data aritmatika serta data logika. Yang ketiga, memori unit, merupakan bagian dari prosesor yang berfungsi sebagai unit pendukung di mana-mana perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Yang berikut, memori. Memori merupakan alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer. Memori terdiri dari dua macam, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatile. Artinya data akan terhapus bila satu daya dihilangkan. Karena sifat RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang tidak begitu vital saat aliran daya terputus. Yang berikut, ROM. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatile. Artinya data tidak akan terhapus meskipun satu daya terhapus. Karena sinyalnya, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Yang berikut, instruksi mesin dan output device. Instruksi mesin adalah sebuah komputer akan bekerja bila mendapat instruksi-instruksi yang dikemas dalam sebuah program. Semua instruksi tersebut diproses oleh komputer di CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi. Untuk mengetahui instruksi mesin, perlu diketahui yang pertama sistem bilangan, yang kedua elemen-elemen instruksi mesin, yang ketiga representasi instruksi, yang keempat jenis-jenis instruksi, yang kelima jenis-jenis operasi. Yang berikut, output device. Output device merupakan bagian dari perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu berupa hard copy maupun soft copy, atau keluaran dalam bentuk gambar dan suara.